Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 5 golongan manusia. Yang pertama adalah golongan mukmin. Yang kedua ada golongan kafir. Yang ketiga ada golongan munafiq. Yang keempat ada golongan fasik. Dan yang kelima ada golongan musyrik. Hadirin rahimakumullah, semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah golongan mukmin itu? Siapakah golongan kafir itu? Siapakah golongan munafik itu? Siapakah golongan fasik dan siapakah golongan musyrik? Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pula di dalam Al-Quran bahwa ada 2 kecenderungan manusia. Yang pertama adalah manusia selalu cenderung kepada perkara yang buruk atau fujur. Dalam hal ini disebut dengan destruktif. Kecenderungan ini akan ditampilkan melalui sifat-sifat tercela, hasud, iri, dengki, sombong, kikir, selalu menzalimi orang, selalu menyakiti orang, selalu membuka aib orang. Inilah yang disebut dengan kecenderungan terhadap perkara yang buruk atau fujur. Yang kedua, ada kecenderungan terhadap perkara yang baik, terhadap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dengan konstruktif. Kemudian sifat ini akan ditampilkan melalui sifat pemaaf, pemurah, rendah hati, jujur, ikhlas, sabar, kemudian dermawan, selalu menghormati orang lain. Maka ini adalah tampilan dari sifat yang disebut dengan kecenderungan terhadap perkara yang baik atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, mari kita tampilkan dalam diri kita, hanya kita cenderung kepada perkara-perkara yang baik. Jangan sampai kita cenderung terhadap perkara-perkara yang buruk. Karena di saat kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka ini akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Akan tetapi sebaliknya, Allah sangat tidak suka, sangat marah, benci terhadap orang-orang yang berbuat keburukan, benci terhadap orang-orang yang selalu berbuat kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan-kebaikan, kerjakanlah kebaikan-kebaikan, la'allakum tuflihun, maka kita mudah-mudahan mendapatkan keberuntungan atau kebahagiaan. Hadirin rahimakumullah, maka keburukan atau kejahatan yang kita lakukan ini justru yang akan mendatangkan kesengsaraan bagi kita. Hidup kita akan sengsara. Hati kita tidak akan merasakan tenang pada saat kita berbuat keburukan atau kejahatan. Kenapa?
hati kita akan dilandasi dengan kepayahan dan kepayahan. Pada saat kita berbuat kebaikan, rahimakumullah, maka itu akan menenangkan hati kita, mendatangkan kebahagiaan pada diri kita, ya, dan akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Bukan hanya Allah yang cinta kepada kita, bahkan manusia pun akan cinta, senang kepada kita pada saat kita selalu berbuat kebaikan dan kebaikan. Karena kita hidup di alam dunia ini, pasti semuanya pengen hidup bahagia. Semuanya pengen hidup beruntung. Bukan hanya bahagia untung di dunia, akan tetapi bahagia dan untung di akhirat. Karena tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita berhaji, kita baca Quran, kita thalabul ilmi, tujuannya agar kita mendapatkan hidup yang bahagia di dunia dan di akhirat. Maka selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan doa yang tidak pernah kita tinggalkan sehabis sholat, itu yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka terus kita panjatkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita amalkan, laksanakan kebaikan-kebaikan, ya, yang dapat mendatangkan kebahagiaan itu kepada diri kita, ya. Ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib kita membersihkan diri kita, bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik, yaitu tentang kecenderungan terhadap perkara yang buruk atau fujur. Hilangkan dalam diri kita, hilangkan dalam hati kita. Di saat kita masih senang, iri, hasud kepada orang lain, maka itu bersihkan dalam diri kita, ya, penyucian jiwa. Ada penyucian jiwa. Kemudian di saat kita masih ada sifat sombong, kita bersihkan, ya, kita hilangkan sifat sombong itu dalam diri kita. Pada saat kita masih senang dipuji orang, ya, masih senang dipuji-puji oleh orang lain, maka bersihkan di dalam hati kita, hilangkan itu semua. Maka di saat kita melakukan amalan-amalan, apakah itu sholat, puasa, zakat, sedekah, ya, baca Quran, zikir dan sebagainya, berbuat kebaikan yang lainnya, maka harus didasari dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Ketika kita berbuat sesuatu, maka dasari dengan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah ketika amal kita dibarengi dengan keikhlasan, membersihkan semua sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati kita, maka insya Allah itu akan mendatangkan penyucian diri kita, penyucian jiwa kita, sehingga Allah akan senang pada diri kita. Dan kita tinggalkan semua keburukan-keburukan. Karena kecenderungan kita terhadap perkara yang buruk, justru itu akan selalu kita lakukan hal-hal yang buruk pula. Maka hadirin rahimakumullah, dari dua kecenderungan manusia yang Allah terangkan dalam Al-Quran tersebut adalah, mari kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu cenderung terhadap perkara-perkara yang baik saja. Dalam ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hidup akan merasa tenang, hidup akan merasa bahagia pada saat kita berada di dalam kebaikan. Hidup kita akan merasa sengsara, gelisah pada saat kita berada di dalam perkara yang buruk. Maka hadirin rahimakumullah, maka untuk itu mari kita sama-sama sucikan jiwa kita, sucikan diri kita dari penyakit-penyakit
hati. Karena ini yang akan merusak amal kita. Sehebat apapun amal kita, sebanyak apapun amal kita, tapi pada saat dalam diri kita masih ada penyakit hati, iri, dengki, hasud kepada orang lain, maka itu akan merusak amalan kita, baik yang wajib maupun amalan yang sunnah. Barakallahu li wa lakum. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.